Halo, kami dari kelompok 3. Perkenalkan dengan saya sendiri Iqbal Ramadan dengan NIM 2204102. Kemudian ada teman saya Gilang Ramadan Eslau dengan NIM 220241009. Terakhir ada Irham Adia Muhammad dengan NIM 220241116. Nah, hari ini kami akan membahas bagaimana program Java bisa digunakan untuk mengalokasikan anggaran pemerintah ke sektor infrastruktur dan pendidikan secara optimal menggunakan metode simplex dari pustaka Apache Common Maths. Mari kita lihat bagaimana setiap bagian dari program ini bekerja. Pertama-tama, program ini menggunakan beberapa pustaka penting dari Apache Common Maths, khususnya untuk melakukan optimasi linear. Kita mengimport beberapa kelas seperti linear objective function, simple solver, dan beberapa lainnya yang kita akan gunakan untuk membangun modul optimasi. Lalu kita menggunakan public class yang bernama alokasi anggaran pemerintah. Nah, kemudian kita menggunakan scanner ya untuk mengambil input dari si pengguna. Sini kita meminta pengguna untuk memastikan beberapa nilai penting seperti total anggaran, batas maksimal dan minimal anggaran untuk infrastruktur dan pendidikan, serta bobot kontribusi dan efisiensi untuk setiap sektor. Jadi semua data ini digunakan sebagai parameter untuk melakukan optimasi anggaran nanti. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan fungsi objek yaitu sebuah rumus matematika yang akan kita maksimalkan. Di sini kontribusi dan efisiensi akan dikalikan dengan anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing sektor. Nah, oke, cukup saya jelaskan di sini kodenya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Cukup sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ramadan Muhammad. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan codingan dari teman saya. Sekarang kita masuk ke fungsi menambahkan batasan. Selain fungsi objek yang sebelumnya, kita juga perlu menambahkan beberapa batasan atau constraint. Misalnya anggaran infrastruktur tidak boleh melebihi batas maksimum dan tidak boleh kurang dari batas minimum. Hal yang sama berlaku juga untuk pendidikan. Selain itu, total anggaran yang dialokasikan untuk kedua sektor tidak boleh melebihi anggaran yang ditetapkan. Sekarang kita masuk ke fungsi dengan menggunakan solver simplex. Setelah fungsi objektif dan batasan sudah siap, kita menggunakan solver simplex dari pustaka Apache Commons Math untuk mencari solusi optimal. Di sini kita menggunakan metode simplex dengan batasan maksimal iterasi sebanyak 100 dan tidak memperbolehkan nilai negatif pada solusi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi menampilkan hasil. Setelah proses optimasi selesai, kita bisa mengambil hasilnya, yaitu anggaran optimal untuk infrastruktur dan pendidikan. Kemudian kita juga bisa menghitung total kontribusi kesejahteraan masyarakat berdasarkan anggaran dan efisiensi sektor tersebut. Jadi inilah hasil akhir dari alokasi anggaran berdasarkan input yang telah kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya adalah fungsi penanganan kesalahan. Jika terjadi kesalahan karena terlalu banyak iterasi selama proses optimasi, program ini akan menangkap kesalahan tersebut dan menampilkan ke layar. Demikian penjelasan tentang bagaimana program alokasi anggaran pemerintah ini bekerja.
dengan menggunakan metode simplex dan pustaka Apache Commons Math, kita bisa mengalokasikan anggaran dengan cara yang optimal. Semoga video ini membantu. Terima kasih telah menonton. Untuk hasil runnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Gilang S. Luau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan S. Luau dengan NIM 2204109. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan garis-garis besar yang ada di dalam program kami dan running program kami. Langsung saja, program kami ini adalah aplikasi Java yang menggunakan pustaka Apache Commons Math Tree untuk menyelesaikan masalah optimalisasi linear dengan metode simplex. Tujuannya adalah mengalokasikan anggaran pemerintah secara optimal ke dua sektor, infrastruktur dan pendidikan, dengan mempertimbangkan batasan anggaran serta kontribusi dan efisiensi sektor terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk garis-garis besar dalam program kami itu, yang pertama itu input pengguna, yang kedua membuat fungsi objektif, yang ketiga mendefinisikan batasan, yang keempat menggunakan solver simplex, yang kelima hasil optimasi. Baik, di sini saya akan merunning program yang telah kami buat ini. Langsung saja, sini saya akan mengisi contohnya 200.000. Lalu yang kedua 120.000. Yang ketiga ini kita akan mengisi contohnya 50.000. Untuk batasan maksimum anggaran untuk pendidikan, di sini saya akan mengisi 150.000. Lalu untuk anggaran pendidikannya lagi kita mengisi 80.000. Lalu di sini kita isi 1.5, di sini 2.0, di sini 1.2, lalu 1.5. Langsung saja. Ini adalah hasil dari running tersebut. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang output yang muncul seperti ini. Untuk anggaran infrastrukturnya 50.000. Ini adalah jumlah anggaran optimal yang dialokasikan untuk sektor infrastruktur sesuai dengan batasan minimal yang diberikan. Lalu anggaran untuk pendidikan ini 150.000. Ini adalah jumlah anggaran optimal yang dialokasikan untuk sektor pendidikan sesuai dengan batas maksimal yang diberikan. Lalu ada total anggaran yang dialokasikan. Ini berjumlah 200.000. Total ini sama dengan anggaran yang diberikan oleh pengguna, menunjukkan bahwa program mengalokasikan seluruh anggaran yang tersedia. Lalu ada kontribusi kesejahteraan yang dihasilkan. Ini ada 540.000. Ini adalah total kontribusi yang dihasilkan oleh alokasi anggaran berdasarkan kontribusi dan efisiensi masing-masing sektor. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih.